Line up rating tampaknya untuk di atas kertas lagi dan lagi ya. Lebih sangat menguntungkan, bahkan angka yang cukup tinggi 8,5. 8,5 melawan 3,7 loh. Ini jauh banget secara nilai dan gap yang terjadi. Tapi lagi dan lagi eksekusi akan terjadi di Land of Dawn. Angka hanyalah angka. Hasil mungkin yang akan berbicara. So let's get into the Land of Dawn. Oke, match point ya. Satu kemenangan lagi untuk Siusun bisa mengirim Burmese Gold tereliminasi. Tapi balik lagi best of 5 series, kemungkinan reverse sweep pun ada. So kita akan lihat eksekusi dari keduanya. Let's go to Land of Dawn. Yes, mari kita lihat perjuangan teman-teman dari Myanmar. Mampukah mereka mempertahankan tim atau representatif satu-satunya dari Myanmar untuk tetap stay di Journey M5, atau teman-teman dari Burmese Goals atau dari Siusun lah yang memenangkan series ini dengan 3-0. Ini akan menjadi game yang sangat menarik sekali dengan Franco pick yang tentunya akan mengejutkan bagi kita semua, sehingga Purify seolah jadi percuma. Mendingan Kusei langsung bawa sprint aja dengan Tenacity sebagai solusi untuk bermain di early laning phase-nya. Sementara untuk Boxy, dia akan lebih memprioritaskan targeting, sehingga tentunya Wilderness Blessing adalah solusi yang optimal ketika tim fight-nya berada di area river atau tempat Lord dan juga Turtle. Ya, itu tampaknya menjadi opsi O, tampaknya ada sedikit permasukan namun belum di-commit, belum connect juga. Tapi yang aku pengen bahas ya, tampaknya Valentina kali ini populer banget pakai Wilderness Blessing, karena lihat ini bahkan udah di river selalu ya, hampir 80% lah untuk rotasi. PD juga, apalagi ngelawan Lina yang nggak bisa nge-burst Valentinanya. Iya, dan gak bisa buka map juga, karena seperti kita tahu Valentina untuk urusan buka map, dia bisa mengeluarkan semua resource skill-nya. Dan kalau EXP-nya bertambah, berarti ada target di dalam sana. Oke, di bagian top lane rotasi cepat nampaknya. Nico di bagian depan sudah tidak ada Mortal Coil, namun masih terlalu depan bermain dengan Puncture. MP The King bakal di-commit nampaknya dengan Retribution yang berhasil di-bait, dan MP The King masih bisa mundur lagi, dan Carbon harus sedikit berhati-hati, stun-nya connect. Sorry, Felix harus sedikit mundur, dan Papa String-nya masih belum menimbulkan efek yang terlalu signifikan. Wah, ini bahaya banget gak sih? Retribution sudah terpicu, membuat MP The King sepertinya akan mendapatkan objektif gratis kembali tanpa adanya kontes yang sangat-sangat berisiko. Ya, kali ini Turtle sesuai timeline, tidak ke-delay sampai menit yang keempat. MP The King akan mengambil netral objektif pertama di Land of Dawn. Tentunya teman-teman dari Burmese Goals belum ada kompensasi yang jelas sebenarnya ke atas kehilangan netral objektifnya. Namun mestinya ini kedua roamer sudah mulai bergerak ke arah gold lane-nya untuk memberikan support atau bahkan mungkin commit, apalagi mengetahui Blink ini udah ada Bloody Hunt. Iya, belum ada kompensasi juga sih bagi Blink dan kawan-kawan ketika mereka kehilangan turtle objektif. Entah minimal dapetin point kill dari Kusei, karena kita tahu sendiri Bloody Hunt akan menghentikan gerakan dari Cloud yang begitu efisien dan fleksibel. Namun di satu sisi lainnya, kalau kita lihat dari rotasinya Siusun, mereka tuh udah melakukan tindakan preventif. Karena mereka tahu ini Franco-nya ready flicker, bisa Bloody Hunt tiba-tiba. Mendingan kita cover aja langsung ke area gold lane. Daripada kita harus kehilangan gold lane di early game, bahkan sampai kehilangan gold shield turret kayak di game yang sebelumnya. Makanya, tapi MP The King sepertinya udah sadar rotasi ke arah gold lane adalah tujuan dari Burmese Gold tadi. Bahkan teman-teman Siusun juga udah mulai hadir dan mematahkan lagi nih gerakan Burmese Gold. Ya, masih bisa clearing dengan santai kedua gold laner-nya. Tampaknya tidak akan ada terjadi inisiasi. Belum ada first blood. Menit ketiga kali ini OTW menuju menit yang keempat, dan kita ngeliat pergerakan dari Siusun kali ini sangat-sangat menahan tempo. Sebenarnya mirip sama mereka di game yang sebelumnya. Oh, tapi kalau kita melihat dari gold earn, beda sedikit dari game yang sebelumnya. Sangat Kusei kali ini jauh lebih diunggulkan, apalagi semenjak adanya turtle pertama yang didapatkan oleh Siusun. Dan kalau kita lihat dari itemization-nya, War Axe seperti biasa, classical tank slot, ini tentu akan diprioritaskan. Sementara untuk dari Felix, dia sepertinya masih menuju ke arah Dominance Ice, melihat potensi dari Arlott yang mendapatkan Regen dan double damage via Vengeance dan juga pasif yang dimiliki oleh Arlott. Ini benar-benar temponya sangat-sangat terkendali dari kedua tim, terutama yang pakai Franco juga nggak mau terlalu inisiasi, mungkin mengandalkan hooknya dulu baru kena. Dan dari Siusun juga tidak ada belum perlu lah untuk melakukan proaktif movement, melihat Turtle juga up dan bahkan sudah berada langsung menginisiasikan ke arah turtle-nya. Kalah satu level dan Blood Hancurian nampaknya sebagai inisiator Nico yang bakal menjadi target pertama, masih bisa selamat untuk namun Wave Dragon mengincar ke arah Nico, dan Nico yang harus tumbang walaupun Sorian Felix sepertinya akan menjadi bayaran, dan Turtle
masih bisa disecure oleh si Yusun. Oh, si Yusun tampaknya. Oh, di area bawah bahkan ada 1v1. Tapi masih bisa ditahan. Dan ya, Turtle didapatkan 1 buah point kill dibalas. Tapi Nico lagi dan lagi ter-takedown. Oh, masalahnya team fight-nya kayaknya bakal mau dilanjutkan sih. Namun, Iron Hulk masih miss. Bahkan bisa mengusir mundur juga Stitch yang sudah lumayan berbahaya. Tapi balik lagi, Purify-nya bikin dia pede banget sih. Oh, apalagi lagi dan lagi kayaknya mau dilanjutkan sih untuk melakukan push terhadap Stitch. Karena jatuhnya kalau misalkan Stitch aja di early game gak unggul terhadap Kusei, Rugi. game ini rugi banget jatuhnya. Burmese Gold yang notabene punya Bruno dan juga kali ini Bloody Hunt dari Franco, ini nggak dijalankan dengan maksimal. Bahkan eksekusi dengan decimation aja, kita belum melihat dari Nico loh. Dia tidak berperan proaktif di sini dengan menggunakan Martis, berbeda dengan MP The King di 2 game yang sudah kita jalankan. Nah, tapi ditambah memang Cloud ini hero yang sulit sekali sih Be ditangkap. Meskipun ada flicker, kalau misalkan Bloody Hunt-nya nggak connect atau timingnya apa sudah bisa kabur dengan Battle Mirror Image-nya. Jadi emang sedikit berat sebenarnya tugas dari Blink X ini. Tapi kita lihat tentunya untuk kali ini benar-benar masih seimbang dari segi total kill maupun ekonomi. Dan si Yusun mulai bandel sedikit tentunya cari-cari jungle yang berada di jungle dari Burmese Goals. Namun ya belum ada pergerakan yang signifikan sebenarnya dari kedua tim. Ya, untuk bottom lane-nya juga baru mulai bergerak nih dengan gerakan-gerakan si Yusun Oh, yang maju sprint? ke bagian depan dan sprint yang di pop up langsung agresif sekali bakal di dive dengan adanya Black Dragon Form muncul lagi. Stitch bisa menjadi korban pertama dan ada 1 buah flicker juga dari Blinks. Iron Hook yang nggak kena dan tidak ada kompensasi apapun. Oh, setapan yang sangat baik oleh teman-teman dari si Yusun itu benar-benar terkoreografinya benar-benar bagus banget. Meskipun Stitch dibantu dengan hard guard, tapi damage-nya tetap masuk dan bahkan berhasil di takedown. Itu aku juga cukup kaget loh, tiba-tiba kok ada suara sprint. Tiba-tiba ada yang nge-charge, cus, dan langsung berlari dengan Blazing Duet. Membuat di area gold lane kali ini, sepertinya Kusei jauh banget untuk memenangkan match up-nya. Ketarik langsung di Bloodshot dan cancellation begitu baik, malah double kill Ranya menggunakan decimation curian. Lagi-lagi keuntungan untuk si Yusun. Ora sangat variatif dan sangat-sangat kreatif. 2 point kill secara cuma-cuma, bahkan lihat chain reaction-nya. Netral objektif didapatkan. Ini masalahnya buset. banyak banget keuntungan berlipat ganda untuk si Yusun. Termasuk juga dengan Lina yang kali ini bermain dengan mau tidak mau menggunakan gerakan reaktif. Tapi masalah utamanya, concern yang kita dari tadi perbincangkan adalah MP The King yang tidak dirusuhin. Otomatis membuat teman-teman dari si Yusun lagi dan lagi harus mendapatkan early objective dan early advantage yang menguntungkan. Lihat sekarang dia sudah jadi dengan Guardian Helmet. Sementara perbedaannya dengan Nico. Nico hanya memiliki 1 item yaitu adalah Blade Armor. Dan ini terlalu jauh, Lim. Ini masalahnya War X, Guardian Helmet udah pasti. MP The King akan bermain dengan tarik ulur yang dia miliki via puncture. Makanya ya ini dari gold lane aja udah jelas kan. Dari Cloud harusnya kan yang under di awal. Terus jungle-nya juga Martis gagal snowballing. Akhirnya ya ini menyebabkan 3000 gold lebih bahkan yang diunggulin sama Yusun. Dan Conceal Playboxy dengan Way of Dragon-nya mengincar langsung ke arah yang cukup tanky. Blinks cukup bisa aman juga dan Sorian Felix hampir saja mendapatkan counter initiate. Langsung bisa ditumbangkan juga dan Kusei bakal menjadi next target dengan Bloodhound. Langsung ditempel lagi, tidak bisa kemana-mana. Fight back coba untuk dilakukan namun terlalu jauh. 2 yang harus tumbang. Fight yang diinginkan Burmese Goals akhirnya terjadi di menit yang ke-8. Dan si Yusun, mereka yang tadinya pegang kendali secara percaya diri harus menahan diri untuk menit-menit yang ke depan. Namun dari area tengah. Wih, masih mau di-engage sepertinya. Banget. Karbon, oke masih bisa selamat untungnya. Dengan damage yang gede banget dan 1 buah momentum saja. Burmese Gold bisa mendapatkan 1 buah inner turret. Namun Boxy melihat 1 buah celah nampaknya flicker digunakan, commit langsung ke arah Blinks. Menjadi 1 buah pick off yang cukup mahal dan bakal di-commit mungkin nextnya. Puncture ke arah depan, ternyata nggak mau terburu-buru. Oke, kayaknya mereka nggak mau buru-buru karena Lord sudah mulai muncul kali ini. Walaupun lihat pressure yang diberikan dari Boxy The King. Dia udah tahu sebenarnya bahwa pressure yang dia hadirkan hanya untuk menakut-nakuti teman-teman dari Burmese Gold. Dan ini dia, zoning out.
adalah kunci untuk mendapatkan Lord secara gratis bagi MP The King. Nico udah low banget darahnya dan bahkan konsilnya. Final Slash dengan flicker yang cukup baik. Masih bisa mundur ke bagian belakang, namun Retribution MP The King masih bisa secure Lordnya dengan cukup aman. Dan belum ada yang tumbang. Siusun punya keunggulan yang cukup signifikan. Boxy, lihat dia nggak tumbang Goni. Ini membuat keunggulan lagi dan lagi menuju ke arah dari Siusun. Walaupun Lord yang pertama kali ini seharusnya tidak akan bisa langsung melakukan endgame. Hanya sampai dengan best turret mungkin masih available, mungkin masih possible juga. Tapi kalau seandainya Siusun mendapatkan pundi-pundi gold yang jauh lebih menguntungkan, Burmese Gold berada dalam ancaman yang sangat-sangat berbahaya. Tapi jujur dari Lord Dance tadi, ini Burmese Ghost rapih loh. Mereka tarik ulurnya bagus, hampir bahkan mengkonek. Oh, ada sedikit fight. Langsung saja Kusei. Oh my god. Satu buah pick off yang mahal banget. Gak ada sang gold laner dan Lordnya harusnya bisa di defense dengan cukup tenang. Ya ini yang maksudnya aku, ini lebih rapi dari Burmese Ghost. Terlihat memang mereka lebih stabil di game kali ini sampai 10 menit ini. Meskipun memang si Yusun banyak memenangkan trade, tapi teman-teman dari Burmese Ghost kayaknya udah sedikit improve dari sisi koordinasi. Dan mari kita lihat nih, kita tahu Stitch lebih aktif lagi masuk lead, masuk menit 14, mungkin 15. Tentunya ini masih ada chance untuk Burmese Ghost asal mereka tetap konsisten dan fokus farming dulu. Apalagi kalau kita lihat dari item lagi dan lagi di losing condition. Stitch build menuju ke arah Malefic Roar, masih ingin mencoba untuk men-take down poin-poin kill ketika mereka masih punya Franco. Chance yang ingin didapatkan tentunya harus dieksekusi dengan manis. Karena kalau kita lihat dari Kusei, kayaknya dia benar-benar sudah dalam keadaan power spike yang lebih unggul daripada Bruno di early game. Dan Wind of Nature bisa menjadi solusi sebenarnya dari Blazing Blade Cloud. Hanya saja seperti di sini belum ready. Wah, Petrify, Flicker digunakan Stitch-nya. Purify Gaming memang namun tetap out position dan Stitch-nya bisa ditumbangkan. Bahkan ada Black Dragon Form juga yang memukul mundur Blinks menjadi korban kedua. Masih mau lebihkah karena Lina yang udah mulai di zoning out tidak bisa keluar dari base turret. Dan dua member yang harus hilang dari Burmese Gold. Oh, si Yusun yang tadinya mungkin Burmese Ghost ada sedikit harapan, semakin ditutup harapan untuk Burmese Ghost kembali. Keadaan game ini bahkan inner di area tengah pun tidak bisa di defense oleh teman-teman dari Burmese Ghost, hanya merelakan inner turret sisa satu saja di area atas. Ini udah winning conditionnya udah susah gak sih sebenarnya untuk Burmese Gold? Karena balik lagi high ground defense-nya nggak ada, Be. Iya, high ground defense minim. Mereka juga hanya mengandalkan Angela. Angela pun gak burst banget loh. Ingat, magic damage-nya tuh gak bener-bener konstan. Apalagi ke target hero, dia tipe healer soalnya. Dan ditambah dengan sekarang posisinya endless battle untuk MP The King membuat true damage tambahan bagi teman-teman Burmese Gold yang bisa untuk di take down dengan pola permainan front to back. Boxy nggak pernah ragu untuk melakukan kick dengan The Way of Dragon ke arah front line. Mungkin dia agak ragu kalau kicknya menuju ke arah dari Martisnya Nico. Sehingga Lord kali ini tentunya masih bisa diunggulkan menuju ke arah Siusun. Kecuali kalau nantinya Burmese Gold targetingnya oke dengan menggunakan Bloody Hand combo untuk eksekusi satu pemain dari Siusun. Targetnya itu yang paling oke siapa nih sebenarnya? Felix? Felix kah? Jadi hitungannya punish depan ya. Ini mungkin bisa tereksekusi sih, Lin. Namun kalau kita ngelihat dari si Yusun, oh lihat nih angle yang diambil dari Boxy. Nico di bagian depan udah mulai kelihatan, namun Carbon yang terspot juga di bagian depan. Dibuka kembali Carbonnya menjadi korban pertama dan bahkan Blinks menjadi korban kedua. Petrify Gaming, Nico kena lagi-lagi triple kill. Sura memegang kendalinya dengan tidak adanya 3 member mungkin dari Siusun mau paksa satu buah base turret. Oh, Ra menunjukkan taringnya sebagai mid laner di game kali ini. Dan tampaknya harapan untuk tim Myanmar bertahan semakin kecil. Ditabrak bahkan Stitch-nya menjadi korban selanjutnya, menyisakan Lina sendiri. Lord bisa di-secure dan juga minion yang mulai masuk dari arah mid game base yang mulai terbuka. Kali ini Siusun yang bisa memulakan Burmese Gold tereliminasi dari M5. Ada pesan dari tim Kambodia ke arah Burmese Ghost. Si Yusun